Halo teman semuanya, kami akan membahas mengenai pendidikan kesehatan geriatri untuk hipertensi. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Maulida Azahra dengan NIM akhir 040. Selanjutnya ada Rahmawati Dewi dengan NIM akhir 045. Selanjutnya ada Fataya Nurmaiza dengan NIM akhir 050. Selanjutnya ada Alifah Farhana dengan NIM akhir 051. Selanjutnya ada Irta Tesania dengan NIM akhir 052. Dan yang terakhir ada Adinda Rizky Mesya dengan NIM akhir 053. Pendidikan kesehatan geriatri untuk hipertensi. Apa saja yang harus kita ketahui mengenai hipertensi? Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah di mana keadaan seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di atas batas normal. Normal tekanan darah yaitu 120/80 mm air raksa. Nah, faktor-faktor hipertensi ini bisa didapat dari genetik, umur, obesitas, diet tinggi natrium, peningkatan konsumsi alkohol, dan tidak pernah berolahraga. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tanda dan gejala seseorang mengalami hipertensi. Yang pertama, merasakan sakit kepala, kelelahan, pusing, sesak napas, kesadaran menurun, mual dan muntah, lemas, dan mengalami epistaksis. Terapi farmakologi. Apa sih obat antihipertensi? Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Oke, di sini untuk terapi farmakologi untuk hipertensi ada obat diuretik, di mana diuretik bekerja untuk mengurangi frekuensi dan kekuatan kontraksi otot jantung dan menghambat pelepasan renin dari ginjal. Lalu yang kedua ada beta blockers, di mana obat ini bekerja dengan cara menurunkan volume darah yaitu dengan meningkatkan pengeluaran garam dan air oleh ginjal. Selanjutnya ada calcium channel blockers. Nah, obat ini bekerja untuk mengurangi frekuensi dan kekuatan kontraksi otot jantung dan menghambat pelepasan renin dari ginjal. Yang keempat ada penghambat sistem renin angiotensin atau RAS blocker, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, sehingga dinding pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung akan menjadi lebih ringan. Lalu selanjutnya ada alpha blockers, di mana obat ini berfungsi untuk menghalangi hormon norepinefrin atau noradrenalin dan menstimulus otot di dinding arteri dan vena sehingga jantung, dinding pembuluh darah mengerut. Lalu ada clonidine, di mana obat ini menurunkan tekanan darah dengan memperbesar arteri di seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada obat vasodilator, di mana vasodilator ini mengatasi hipertensi dengan melebarkan pembuluh darah. Selain terapi farmakologi, ada terapi non-farmakologi yang bisa diterapkan bagi penderita hipertensi. Cara yang pertama yaitu makan makanan gizi seimbang. Untuk penderita hipertensi bisa mengurangi jumlah gula dan garam, makan cukup buah dan sayur, dan menghindari makanan tinggi lemak. Yang kedua yaitu mengurangi berat badan. Yang ketiga yaitu melakukan olahraga secara teratur. Olahraga bisa dilakukan seperti berjalan, lari, berenang, bersepeda, hingga senam aerobik. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, mengurangi konsumsi alkohol. Dan selanjutnya yaitu mengurangi stres. Stres dapat memicu penurunan aliran darah ke jantung dan meningkatkan kebutuhan oksigen, yang mana hal tersebut akan meningkatkan kinerja jantung itu sendiri. Nah, setelah pembahasan mengenai terapi untuk hipertensi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fisiologi lansia dalam mencerna obat. Geriatri juga telah mengalami perubahan dalam hal farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Perubahan farmakokinetik yang terjadi karena adanya penurunan kemampuan absorpsi yang disebabkan oleh perubahan dari saluran gastrointestinal, perubahan distribusi terkait dengan penurunan cardiac output dan ikatan protein obat, perubahan metabolisme karena penurunan fungsi hati dan atau ginjal, serta penurunan laju ekskresi karena terjadinya penurunan fungsi ginjal.
Obat harus berada pada tempat kerjanya dengan konsentrasi yang tepat untuk mencapai efek terapeutik yang didapatkan. Perubahan-perubahan farmakokinetik pada pasien lanjut usia memiliki peranan penting dalam bioavailabilitas obat tersebut. Selanjutnya ada komposisi tubuh. Pertambahan usia dapat menyebabkan penurunan total air. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan distribusi obat yang larut air sehingga konsentrasi obat dalam plasma meningkat. Selanjutnya ada ikatan plasma protein. Seiring dengan pertambahan usia, albumin manusia juga akan turun. Obat-obatan dengan sifat asam akan berikatan dengan protein albumin sehingga menyebabkan obat bentuk bebas akan meningkat pada pasien geriatrik. Hal ini menyebabkan kadar obat tersebut dapat melampaui konsentrasi toksis minimum. Selanjutnya ada aliran darah pada organ. Penurunan aliran darah organ pada lansia akan menyebabkan penurunan perfusi darah. Pada pasien geriatri ini, penurunan perfusi darah terjadi sampai dengan 45%. Hal ini akan menyebabkan penurunan distribusi obat ke jaringan, hingga efek obat akan menurun. Nah, yang terakhir ada eliminasi, di mana metabolisme hati dan ekspresi ginjal adalah mekanisme penting yang terlibat dalam proses eliminasi. Efek dosis obat tunggal akan diperpanjang dan pada keadaan steady state akan meningkat jika kedua mekanisme turun. Baik, sekian pembahasan dari kelompok 1 mengenai pendidikan kesehatan geriatri untuk hipertensi. Thanks for watching, salam sehat dari kelompok 1. Sampai jumpa semuanya.